Pagi hari ini meskipun kita tidak beribadah, kita percaya semua ada di rumah akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya iman kita dikuatkan, supaya kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu kita buka bersama di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini: sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Katakan, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan mereka bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Jadi janji Tuhan, katakan, satu waktu menggoncangkan langit. Sebab itu saudara dan saya, goncangan-goncangan terjadi hari-hari ini adalah Tuhan punya rencana yang indah buat kita orang yang percaya, supaya kita tetap kuat dan yakin Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya. Dan goncangan terjadi hari-hari ini adalah goncangan di bumi. Bulan Januari kita mengalami kebanjiran, dan saat ini kembali kita dihadapi dengan virus corona. Percaya ini adalah maksud dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, supaya kita tetap kuat imannya, tetap teguh di dalam Tuhan. Pernah juga murid-muridnya mengalami goncangan. Di dalam Matius 26 dikatakan, Matius 26 ayat 30, waktu itu Tuhan Yesus memberitakan bahwa suatu saat Dia akan meninggalkan mereka. Matius 26 katakan begini, ayat 30, maka 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu murid-muridnya mengalami goncangan sehingga Yudas menjual Yesus, Thomas kehilangan iman, Petrus menyangkal Yesus. Jadi ini harus terjadi karena firman Tuhan mau digenapi. Dan juga pernah juga seorang tokoh, yaitu namanya Nabi Ayub, juga mengalami goncangan-goncangan. Goncangan ekonomi, hartanya habis. Goncangan keluarga, 10 anaknya mati. Goncangan sosial, ketiga sahabatnya datang menuduh bahwa Ayub seorang berdosa. Goncangan kesehatan, ditimpa oleh sakit. Tetapi bagaimana sikap daripada Ayub di dalam menanggapi goncangan ini? Di dalam Ayub 23 ayat 10 katakan, Tuhan tahu jalan hidupnya. Kalau Dia menguji aku akan keluar seperti emas. Begitu juga goncangan-goncangan yang terjadi saat ini bukan membuat iman kita lemah, tapi membuat iman kita kuat, supaya kelihatan apa yang hari-hari ini kita kerjakan betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan dikatakan segala jalan hidup kita sepengetahuan dengan Allah. Oleh sebab itu jangan takut, jangan panik apapun terjadi, semua sepengetahuan daripada Allah. Karena Tuhan berjanji pada Ayub, pernyataan daripada Ayub, Dia tahu jalan hidupku. Sebab itu saudara dan saya tetap kuat dan iman kita tetap teguh, percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti tidak pernah terlambat. Ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita,
di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, janji Tuhan buat kita anak-anak Tuhan itu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi jaminan Tuhan, janji Tuhan, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, jangan panik, jangan takut, jangan putus asa, mengucap syukur. Ini janji Tuhan. Kita disuruh mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak beribadah di gereja, di rumah masing-masing dengan keluarga. Kita bersekutu, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk medis-medis yang tani menangani pasien-pasien yang ada, supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, supaya mereka juga melihat mujizat, supaya juga bangsa kita bertobat kembali ke jalan Tuhan. Inilah menjadi doa kita pada pagi hari ini, supaya kita tetap mengucap syukur dengan apa yang kita hadapi, tetap beribadah dalam rumah kita masing-masing, ya, keluarga, supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya jemaat dalam keadaan apapun tetap mengucap syukur.